Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Bangki dan sekarang kita akan membuat simple CRUD ya, CRUD Create Read Update Delete menggunakan Liver 3. Dan sebelumnya bagi yang baru melihat, yang baru nonton, yang baru join nonton video ini, saya sarankan untuk lebih mengikutinya dari awal, dari episode awal, tersedia di playlist ya, karena kita akan mencoba membuat CRUD ini dengan materi-materi yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Oke, langsung saja ya. Pertama kali, jika kalian baru saja menonton video ini tanpa episode sebelumnya, hal yang harus kalian lakukan adalah menginstal Live 3 yang jelas, oke? Setelah itu, setelah menginstal Live 3, jika ingin install Live 3 langsung saja di dokumentasinya sudah tersedia. Ya, installation di sini. Langsung kopas saja ini ya, langsung composer require require, oke? Oke, jika sudah menginstal Live 3, langkah selanjutnya adalah copy paste template blade yang sudah disediakan. Oke. Template blade yang sudah disediakan, template CSS-nya saya sudah saya push ya di GitHub yang sudah tersedia di kolom deskripsi. Oke, dan selangkah selanjutnya adalah kita akan membuat modelnya. Oke. Modelnya itu adalah paper partition web model, to do, dan sekaligus dengan migration-nya. Dan setelah itu, ketika kita sudah mendapatkan modelnya, akan muncul di sini muncul di app, models, dan to do ini. Ya, nama model ada. Dan setelah itu, kita langsung saja membuat to do list itu sendiri. Ya, membuat komponen Navwire to do list itu sendiri. Dan setelah itu jangan lupa di migrate. Oke. Dan ketika kita sudah membuat sebuah model sekaligus dengan migration-nya, kita akan membuat di sini table dengan format string dan berisikan dengan kolom name. Setelah itu table boolean yang isinya adalah completed dan dengan defaultnya adalah false. Oke, jika sudah, kita sudah jangan lupa untuk migration ya, partition migrate. Setelah itu langkah selanjutnya adalah di kopas nih. Kalau di kopas kita kopas, lalu membuat lalu kita ke to do list di sininya ya, to do list blade, karena di sini kita akan membuat to do listnya. Di sini kita akan konten ya, to do list ini kita akan pisahkan dari keseluruhan kodenya ini, kita akan pisahkan ya. Ini oke, kita kopas ya dari mana, sebentar. Oke, dari konten ini ya kita kopas semua semua isi dari konten ini kita kopas. Ini dia. Oke, kita kopas. Kita nggak usah kopas deh, langsung aja kita cut ya. Langsung kita cut dan kita taruh di sini. Dan harus kita panggil di welcome blade itu sendiri ya, dengan menggunakan Livewire, dan isinya adalah to do list. Ya, akan connect langsung ke to do list blade. Oke. Dan di bagian search bar-nya itu sendiri ya, dari sini create form-nya, maksud saya di bagian create form itu sendiri kita juga pisahkan nih ke folder yang bernama, kita bikin juga folder yang namanya includes, dan dalamnya kita akan membuat blade yang bernama create to box. Jadi boxnya kita pisahin dari blade to do list itu sendiri. Karena apa? Karena biar rapih dan biar clean kodenya ya. Oke, kita pindahin aja.
set, iya. Dan jangan lupa di sini juga kita panggil ya, tapi panggilnya agak beda. Kita nggak menggunakan langsung live wire, tapi menggunakan metode include. Kita panggil melalui, bisa dilihat sini ya, live wire. Include create to box. Oke, save. Oke, jika sudah seperti ini kita save dan lalu lihat ya, sudah seperti template awal ya, karena kita sudah memasukkan file dan include-nya. Kita include juga. Oke. Setelah itu kita masuk ke create to box. Di sini kita setting, kita ubah title menjadi name saja ya. Jadi name, type tetap text, ID-nya kita ganti jadi name juga. Setelah itu jangan lupa import wire model dan kita menggunakan di sini, kita menggunakan name. Oh iya, jangan kelupaan, kita akan membuat di komponen itu sendiri public public name ya, name. Dan di sini kita akan buat function create. Oke, yang nantinya akan diisi dengan validasi dan penambahan datanya itu sendiri. Oke, di sini, dan untuk span errornya kita atur juga jadi name ya. Oke. Dan kita ganti error menjadi message default. Oke. Dan untuk buttonnya sendiri menggunakan wire klik prevent ya, prevent, lalu isinya itu kita akan menggunakan create. Dan di sini nanti kita akan bungkus save-nya dengan flash juga ya. Misalkan di sini kita akan isi dengan data dummy. Tes saja. Oke, save. Kita reload. Jadi kita biarkan. Oke, kita langsung isi dan sudah muncul data dummy seperti ini ya. Tandanya sudah masuk datanya, dan langkah selanjutnya adalah kita hapus dulu data dummy-nya. Kita akan membuat validasi ya. This validate. Oke. This validate, dan misalkan nih kita mempunyai dua properti, satu name dan yang kedua adalah search. Dan bagaimana jika kita ingin menvalidasi hanya satu properti saja? Caranya sangat gampang, tinggal kita pilih validate only ya, jangan hanya validate. Dan di sini kita akan isikan name ya, jadi hanya memvalidasi hanya properti name saja. Dan di sini kita akan membuat satu variabel validate. Oke, clear. Dan kita akan memberikan data ke table to do itu sendiri, ke model to do itu sendiri ya. Kan create validate seperti ini.
Lalu kita akan hapus ya. Jika sudah selesai di input, di reset. Ya. Oke, dan terakhir adalah kita membuat flash message session ya. Session flash. Oke, seperti ini, dan sana adalah sukses dan to create successfully. Oke. Dan untuk mendisable aksi massal, yaitu adalah kita ingin menginputkan apa saja ya. Jadi kita akan untuk mendisable aksi massal itu, kita akan masuk ke sini, yaitu adalah ke model itu sendiri, Access Factory, guard ya, guarded ya, seperti ini. Oke. Dan kita kembali lagi di create to box-nya. Akan memberikan kondisi if di sini sukses. Oke. Dan isinya session sukses. Kita coba save. Misalkan di sini kita akan langsung isikan create tanpa oh iya, jangan lupa untuk mengisikan terlebih dahulu di sininya ya. Kita akan menggunakan metode anotasi PHP 8 ya. PHP 8 yang bisa seperti ini. Required, lalu minimum karakternya adalah misalkan 3, dan maksimalnya adalah 50. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini kita save dan pergi ke websitenya. Lalu langsung saja kita misalkan tidak ngisi apa-apa. Nah, flashnya langsung muncul ya, seperti yang kita sudah buat. Misalkan di sini kita akan membuat misalkan di sini kita akan buat contohnya tes. Kita klik create. Itu do create successfully. Tadi muncul ya. Oke, kita ulang tadi. Chat langsung. Yap, to do create successfully. Oke, selanjutnya adalah data yang sudah kita create tadi muncul ya sebagai list to do yang setelah kita buat. Dan langkah utama adalah untuk meng-read data adalah masukannya di render ya. Jadi seluruh perintah yang ada di create ini akan kita eksekusi di function render. Oke. Di sini kita akan membuat dan tulis, dan fungsi ini adalah untuk membaca semua data yang sudah kita buat. Kita langsung saja coba dengan menggunakan ini get. Seperti ini atau all ya. Jadi seluruh
list yang sudah kita buat yang create dan berhasil akan muncul di kolom yang sudah kita buat. Tetapi dengan kalau misalnya kita pakai layers juga bisa. Terus habis itu oke ya, gue bisa pakai tanda petik ya karena sini udah ada. Setelah itu kita masuk ke blade-nya, to-do list blade-nya, dan kita ambil di bagian to-do list aja. Ya, kira-kira segini ya. Pokoknya di bagian div yang berisikan to-do list-nya, berisikan card-nya, kita cut di sini. Dan kita buat di include ya, satu file bernama card. To do card dan PHP. Seperti ini, langsung kita paste aja di sini. Oke. Dan kita panggil menggunakan include. Kita panggil dari livewire ya. Livewire, lalu masuk ke folder include. Dan langsung ke blade nih. To do card. Oke. Seperti ini ya. Card blade. Langsung aja kita, oh ini tanda petiknya belum ya, jangan sampai lengah. Kalau misalkan lengah kita agak berhasil buat munculin itunya. Di sini kita menggunakan fitur livewire itu sendiri, yaitu wire key. Langsung panggil. Oh iya, pemanggilannya kita inisialisasi dulu di komponen itu sendiri ya. Sebelum kita udah buat terus ini, dan kita akan panggil di to do card. Dan to do ini kita akan dapatkan melalui ini ya. Jadi kita panggil for each nih. To do's as to do. Oke, dan isinya adalah ya. Kita akan melakukan include di dalam for each itu sendiri, dan for each to do ini kita akan panggil di blade to do card. Oke. Ini kita panggil ID ya. Dan langsung saja dengan echo variable to do name. Oke, seperti ini. Dan di tanggalnya kita akan isi created app. Kita save. Kita reload. Oke, seperti ini ya. Disuruh muncul di sininya. Dan kita akan buat bagian AC ya. Bagian AC di sini belum berfungsi karena kita belum masukkan.
masuk lagi ke komponen to do list, dan get-nya ini kita ganti dengan paginet. Kita sudah praktekin juga. Isi per halaman aja adalah 5 ya. Jangan lupa juga dengan tekan use di sini, karena kalau enggak bakalan nggak muncul ya. Pagination. Oke, titik koma, selesai, save. Kita ini coba bikin satu lagi ya, misalkan create. Oke, di sini sudah muncul ya. Kita masukkan di sini ya titelnya. Save ya. Paginasinya belum kita munculin di sini. Lalu to do links kita panggil ya paginasi dari sini. Dilihat to do itu sendiri. Oke, kita coba reload. Oke, paginasi sudah muncul. Per halaman atau per page akan munculkan data sebanyak 5 ya. Di sini karena ada 7, jadi halaman pertama ada 5, halaman kedua adalah hanya ada 2. Oke, selanjutnya kita juga akan pisahkan ya search bar ini, search box ya. Kita semua ini yang ada di dalam div search box kita akan cut. Ini kita buatkan dulu filenya di close, new file, lalu search bar ya, dengan nama search bar black. Oke, langsung aja paste di sini. Dan jangan lupa kita panggil juga di sini dengan metode include, sama seperti di atas alurnya, livewire includes dengan perbedaan nama yang sudah kita buat. Oke, seperti ini. Langsung saja ya. Nanti ini kita akan matiin dulu errornya karena kita akan tidak buat validasi untuk ini. Lalu kita masuk ke komponen to do listnya. Di sini kita akan mengetikkan, iya jangan lupa ya untuk membuat property public search. Oke, lalu kita akan mengetikkan where, kita akan menggunakan query name, lalu like, dan terakhir itu ya seperti ini saja. Sini langsung kita masukkan property search ya. Jadi query name like itu adalah fungsinya untuk mencari nama atau mencari data sesuai dengan nama yang kita tulis. Dan property search ini adalah untuk masukkan datanya ke dalam kolom search bar itu sendiri. Oke. Lalu kita akan ke search bar blade. Error kita nggak perlu dulu, dan masukkan di sini wire model. Oke. Dan untuk melihat secara langsung adalah tidak perlu loading lagi ya. Ketika kita mengetikkan mencari suatu to do list yang kita buat, maka kita masukkan di sini live juga, the bounce, dan 500 milisecond, yang artinya ketika kita mengetikkan satu nama, satu data yang kita buat, maka jeda waktunya antara satu data antara perubahan pencarian kita itu 500 milisecond atau sekitar setengah detik ya. Seperti ini. Oke, langsung saja kita masukkan ke search ya, sesuai dengan properti pabrik yang kita buat. Kita save, kita reload.
Ya, oke, di sini bagian sini sudah muncul ya. Kita coba cari di sini misalkan tes. Oke ya. Jadi nggak langsung muncul ya, tidak terlalu cepat. Jika kita menghentikannya dengan lambat, maka hasilnya pun sesuai dengan ketikan kita. Seperti ini ya. Misalkan kita juga cari bath. Oke. Set muncul. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke fungsi delete. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat fitur delete ya. Cukup mudah caranya, yaitu adalah dengan menambahkan di sini public function itu sendiri. Public function delete ya. Function delete. Ada dua metode ya mengenai delete ini. Yang pertama adalah saya akan beritahu yaitu dengan menggunakan metode langsung dengan pemanggilan to-do ID-nya itu sendiri. Dan kita akan panggil di sini to-do find to-do ID delete. Oke, seperti ini bisa ya. Dan kita masuk ke to-do card-nya. Di sini ada dua button ya yang kita akan gunakan untuk delete data, itu yang kedua. Di sini kita akan masukkan wire click dan masukkan isinya itu dengan perintah delete itu sendiri ya. Makanya di sini poin plusnya dari lever itu adalah kita cukup mudah ya, mau menambahkan fitur delete ini cukup sangat mudah, dan fitur lainnya pun hanya dengan shortcut wire seperti ini itu sangat mudah bagi kita ya. Dan buka kurung, tutup kurung, kurung awal seperti biasa, panggil echo dan manggil to-do. Yang kita manggil berdasarkan ID, to-do ID. Jadi data ID diambil untuk digunakan menjalankan perintah delete itu sendiri. Oke. Kita coba aja langsung ya. Sangat simpel sebenarnya ya. Mudah. Oke, kita restart. Dan juga kita di sini hapus thread. Yap, sudah terhapus. Dan metode kedua adalah kita langsung di sini menginisialisasi to-do itu sendiri sebagai variabel ya. To-do ya seperti ini. Lalu kita ganti to-do find dengan variabel to-do ID-nya ini dengan menggunakan langsung saja variabel to-do. Yap, sesimpel ini ya. Sesimpel ini. Oke, jangan lupa oke, sesimpel ini ya. Dan tinggal kita save aja. Lalu kita reload. Kita hapus lagi. Yap, sudah terlaksana ya. Sudah hapus, sudah work. Dan kita akan lanjut ke fitur selanjutnya, itu adalah update. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat checkboxnya itu sendiri. Itu adalah kita menggunakan fungsi update ya. Karena kita sebelumnya sudah membuat delete. Karena itu yang cukup simpel, makanya kita dahulukan, dan setelahnya adalah fungsi update. Pertama kali kita buat, kita modifikasi itu di dalam delete ya dulu. Jadi di dalam input dan H3 kelas ini, H3 ini kita akan bungkus dalam satu div. Dan kita berikan inputan ya. Inputan type-nya checkbox. Seperti itu. Dan belakangnya check.
kita kasih juga kelasnya itu margin right ya, margin kanan sebanyak 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Dan div juga kita kasih CSS. Oke, kita kasih kelas, cukup kasih flex aja. Oke, setelah ini kita coba masukkan dalam pengkondisian if else ya, if else kita masukkan to-do-nya itu sendiri, kita panggil to-do dan complete. Complete. Dan di sini kita akan masukkan input itu sendiri. Oke, untuk memanggil ke arah backendnya kita panggil wire key. Lalu kita masukkan di sini toggle ya. Apapun bisa dipanggil, apapun bisa diberikan nama ini. Cuman sekarang kita akan beri nama toggle dan kita panggil berdasarkan ID seperti sebelumnya ya. Kita coba saja di sini. Oke, seperti ini. Dan jika tidak, else-nya, kondisi else-nya kita langsung copy saja inputannya dan kita berikan di else. Kita rapikan dulu guys. Oke, dan ketika else itu berarti nggak ngecek ya. Kurang lebih kayak gini, kita akan pindah ke komponen to-do list itu sendiri. Kita akan buat public function to-do ID di sini. Kita buka. Lalu di sininya kita akan berikan variabel to-do itu. Dulu. Ya, seperti contohnya itu. To-do, lalu find. Kita panggil variabel to-do itu sendiri, ID itu sendiri dari to-do. Jadi to-do ini memanggil data, berikan data ke backend dan menyimpan dalam variabel to-do. Lalu to-do complete. Dan sebaliknya di sini to-do ya, di sini adalah pengondisian jika tidak ya, dan di sini kita akan save. Oke, kurang lebih seperti ini. Oh ya, di sini jangan lupa kasih variabel ya dolar. Oke, kita save ya. Reload. Oke, jadi seperti ini ya. Setelah kita modifikasi sedikit ya, kita berikan checkbox dan pengondisian juga. Jadi karena berhasil seperti ini ya. Semua list yang sudah kita buat bisa dicetak. Oke. Oke, setelah itu yang langkah selanjutnya adalah kita akan membuat perintah update untuk to-do-nya itu sendiri ya. Jadi nanti ini kita akan pilih dan tombol ini akan berfungsi untuk mengganti dari nama to-do list yang kita buat ini. Oke. Langkah pertama adalah untuk kita adalah membuat public function properti public itu sendiri ya. Kita buat variabel. Oke, di sini kita sudah membuat variabel public yang bernama editing to do ID dan editing to do name. Itu akan difungsikan sebagai panggilan untuk ketika kita panggilan jika kita ingin update dari tulis yang kita buat, dan pemanggilannya adalah berdasarkan ID dan variabel nama itu sendiri. Oke. Oke, kata selanjutnya adalah kita mencari edit button itu sendiri ya.
edit dan cancel button itu sendiri di dalam blade ya. Oke. Oke, di sini ya. Kita rubah menjadi wire. Klik. Jadi ya, ini lalu kita akan masukkan sama ya. Seperti DLS kita akan memanggil berdasarkan ID. Oke. Lalu kita balik lagi komponen itu di sini sendiri. Dan kita akan membuat project function. Project function. Nah, di sini kita telah membuat project function edit ya. Kita samakan aja ya. Langsung kita panggil to ID-nya tanpa ada variable aja ya. Pada kali ini kita akan membuat editing video name ya. Jadi kita akan get. Jadi kita akan get to ID ini berdasarkan variabel yang telah kita buat. Oke, dan untuk ininya sendiri kita panggil find ya seperti ini. Oke, setelah itu kita balik lagi ke blade-nya. Dan di sini kita hapus ya. If else lalu editing ya. Editing lalu ini. Berarti yang untuk kami ini kita akan tindakan ya. Bagian ke atas, bagian if-nya kita rapikan dan error rate akan taruh di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ketika editing ketika kita memanggil ID untuk melakukan editing ya, karena sudah ditekan dari tombol ketika kita sudah dimasukkan sesuai yang kita mau, maka akan memanggil ID ya. Dan jika tidak, maka akan muncul error. Ini kita ngomong sini.
lalu sini. Oke, coba kita restart. Jadi ini ambassador ya. Di sini kita akan berikan kondisi error. Dan kita akan kopas dari editing to do name. Ya, kalau kita sudah punya pemilihan dari name yang telah kita isikan itu semua. Oke. Ini warnanya saving. Dan di sini kita akan isikan message. Dan di sini kita akan berikan juga wire. Ini sama ya, editing to do name. Oke. Dan value yang di sini kita sudah tidak perlukan lagi ya, karena sudah terinclude dengan function dengan variable yang kita buat. Oke. Dan coba ya. Ya. Di sini masih langsung kehapus ya. Jadi solusinya adalah di sini bukan wire click ya, di sini kita akan masukkan wire mode. Oke, save, lalu reload lagi, dan otomatis ketika kita ingin mengeditnya maka kita tetap ada namanya. Oke, kita coba yang selanjutnya adalah kita akan menyalakan button yang sudah ada ya dalam template ini. Kita uncomment, habis itu kita setting. Oke, kita copy aja ya kondisi yang dalam button itu sendiri. And give ya. Sini kita akan berikan wire click update ya. Oke, seperti ini. Oke, ini apa saja. Kita sudah lulus sudah ya. Sama ya, wire click. Kata aku di sini kita akan ganti dengan cancel edit ya.
kita save, lalu kita kembali lagi ke komponennya. Kita akan buat lagi ya, klik function edit. Lalu di sini kita sudah reset ya. Jika kita sudah mengcancel data itu sendiri, maka ID dan name itu akan terhapus. Dan yang satunya adalah update-nya itu sendiri, oke? Sini kita akan berikan validate only. Oke ya, di sini. Kita kertas aja ya. Saja. Dan setelah itu, ini total ya, udah ganggu tuh ya. Ini kita podcast ya, sampai yang name, kita save.
Kita bongkar di sini pakai div ya. Oke, div kita bungkus. Oke, jika sudah seperti ini ya, kita bisa div dan kira-kira kita masukkan lagi ya kelasnya, marginnya kita tambah import one dan kita reload. Oke, di sini kita coba learn language ini kita edit ya, dan kita hapus misalkan semuanya ya. Kan muncul error apa enggak? Oke, seperti ini ya. Seperti ini flashnya sudah muncul dan update-nya sudah work ya, sudah work. Habis itu jika di cancel maka akan kembali seperti semula. Oke, kita ke next fitur. Oke guys, langkah selanjutnya adalah kita sudah menambahkan judulnya, misalkan kita tambahkan ngasal aja ya, create, tambah lagi, dan sudah muncul di sini paginasinya. Dan ketika kita ingin menambahkan to-do list-nya lagi, maka kalau misalkan kita belum setting ini, maka akan kembali lagi nggak kembali di halaman awal ya. Harusnya kalau misalkan secara user experience itu kita harus, jika kita membuat satu to-do list yang baru, maka akan kembali lagi ke halaman awal. Namun karena kita belum setting, maka ya kita tetap masih berada di halaman kedua. Kita cek di halaman utama ada. Nah, caranya gimana? Caranya kita tambahin aja di sini dispatch reset. This sebut ya. Reset patch ya. Simpel aja gini. Selesai, kita ulang lagi. Kita reload. Kita kembali ke halaman kedua, misalkan kita buat to-do list yang baru. Kita enter. Ya, ini langsung otomatis ke halaman pertama ya. Oke, clear. Selanjutnya adalah kita membuat, misalkan ada 2 tab di sini ya, kita duplicate dulu. Lalu kita hapus salah satu paling atas nih. Yang ini kita hapus ya, UKJ kita hapus. Gimana? Dan yang satunya lagi ini harusnya kalau misalkan kita hapus ya, maka jadi error karena sudah terhapus di database itu sendiri ya. Nah, kita cara flash message dari tampilan error kayak gini ya. Caranya itu kita masuk ke fungsi delete. Kita hapus aja ini ya. Kita bikin try catch. Kondisi try catch gini itu seperti yang sebelumnya. Find or fail ya, seperti sebelumnya. Lalu di sini kita akan berikan exception. Exception itu ketika data sudah terhapus maka file sudah nggak ada ya, sebut exception. Lalu di sini kita simpan dalam session dan tampilkan melalui flash message. Terbitkan di sini jika error. Misalkan do not found ya, kayak gitu. Nah, cara manggilnya itu kita ke blade-nya saja. Terus kita cari nih template untuk apa, untuk indikasi errornya. Kita ambil lagi nih ya dari Tailwind CSS. Kita kopas. Kita buat condition dulu, statement if. Lalu session di sini dalam kurung error.
Langsung paste aja di sini. Sebentar. Tinggal kayak gini lah. Kita panggil di sini Eko-nya. Kita panggil Eko. Session error. Ya gini aja. Di sini akan menampilkan errornya ya, karena data yang sudah terhapus itu tidak ada, jadi nggak bisa dihapus lagi, maka akan muncul pesan error seperti yang kita sudah buat. Sekarang di sini dari load, kita hapus ya HSI sini, kita hapus dan hapus juga di sini. Oke, sudah muncul ya. Jadi first message sudah muncul seperti ini. Jadi kalau misalnya kita menangani adanya error, mau di ketika update ataupun ketika create, namun sekarang kita ambil contoh kasus untuk dilihat aja. Oke, untuk CRUD yang kita sudah buat dari materi-materi sebelumnya sudah selesai, dan selanjutnya adalah kita akan melanjutkan materi yang Livewire untuk lebih dalam lagi. Goodbye.